Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami Kau berikan tokoh-tokoh kitab suci yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan sabda Yesus, sehingga hidup mereka penuh dengan kasih. Bantu kami ya Bapa untuk mendekat, mendengarkan, tapi juga melaksanakan kehendaknya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Musa masuk kemah Allah. Dia berdoa, mengajak orang untuk berdoa masuk kemah itu. Dan kemah itu sekarang kita sebut dengan gereja. Kita bersama umat Allah berkumpul setiap minggu atau bahkan setiap hari untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk bersembah sujud, untuk mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan daya-daya ilahi lain yang dibutuhkan oleh kita manusia. Itulah kemah Allah. Gereja adalah kemah Allah, kemah pertemuan dengan Allah. Semoga kita rajin untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan, memuji Tuhan, dan berdoa untuk segala bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mendekat kepada Tuhan adalah karena orang itu baik, seperti gandum yang tumbuh di tanah yang subur, yang menghasilkan banyak buah. Dan itulah kita semua yang mau mendapatkan karunia Tuhan, ya, mendapatkan kasih Tuhan, mendapatkan rahmat Tuhan lewat perjumpaan kita dengan Tuhan di gereja. Sedangkan hari ini kita melihat tiga tokoh yang dekat dengan Yesus. Maria, Marta, dan Lazarus di Betania. Tempat di mana Yesus sering singgah di tempat itu dan berdialog, ya, makan bersama dengan para rasul, ya, dijamu oleh Marta, dan Maria mendengarkan Yesus yang berkhotbah, yang men-sharingkan tentang pengalaman akan Allah. Dan itulah model keluarga yang baik dan sejahtera, ya. Lazarus, tokoh yang tidak banyak berbicara, tetapi juga orang yang dekat dengan, yang disayangi oleh Yesus, karena Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian setelah 4 hari meninggal. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, bisakah kita mengikuti apa yang dikatakan Yesus atau dikatakan Paulus? Segala sesuatu menguntungkan bagi kita yang mencintai Allah. Sekali lagi, segala sesuatu menguntungkan bagi kita yang mencintai Allah. Apakah kita mencintai Allah? Dan cinta Allah itu karena tanah subur dalam hati, dalam pikiran, dalam kehendak kita untuk bergantung hanya kepada Allah, bukan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kalau bergantung pada kekuatan kita sendiri, yang sekarang kita sebut dengan orang ateis, orang yang gak peduli, dan ateisme itu bukan hanya di Eropa orang yang tidak ke gereja, ya, juga orang-orang yang ke gereja tetapi sekedar ke gereja, ya. Maka kita lihat misalnya di stasi-stasi, di gereja-gereja, yang datang kebanyakan emak-emak, ibu-ibu. Di manakah para lelaki? Kita nggak tahu. Jadi ateisme itu bukan hanya di Eropa, di tempat kita pun. Dan ketika kita ke gereja pun mungkin kita tidak tulus, ya. Kita hanya sekedar mulut melaporkan, ya, tapi tidak melibatkan seluruh hati, pikiran, raga kita untuk hadir, untuk mempersembahkan hidup kita untuk memuji Tuhan. Kita juga ke gereja bukan hanya minta sesuatu, tetapi kita juga berdoa untuk orang lain, untuk bangsa negara, untuk perdamaian, misalnya di sekarang di Thailand dan Kamboja, ya, di negara-negara yang berperang, ya, kita berdoa, ya, kita memuji, berdoa, ya, kita menyembah dan menyatakan diri kita sebagai orang yang tergantung kepada Allah, ya, tidak fokus atau bukan tidak mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemanusiaan, mengandalkan kehebatan kita. Semoga
hati kita tanah yang subur. Dan kita bisa melihat banyak sekali orang yang punya lalang-lalang yang harus dibantu untuk berubah menjadi tanah yang subur. Mudah-mudahan bisa, karena bukan gampang. Dan banyak lelaki-lelaki Batak yang harus menjadi sarana pastoral kita di paroki kita dimanapun berada, supaya mereka juga memiliki iman, mau datang ke gereja untuk bersembah sujud, untuk menyatakan kelemahan dan keterbatasan, dan mohon ampun kepada Tuhan, dan berdoa untuk para lelaki. Semoga kita semua bekerja untuk menyelamatkan satu jiwa, membawa orang kepada gereja, artinya membawa orang untuk bertemu dengan Tuhan. Dan ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka membawa orang-orang lain di sekitar untuk percaya dan yakin. Segala sesuatu menguntungkan bagi mereka yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.